Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas grupoida, semigrup, dan monoida pada mata kuliah teori grup dengan dosen pengampu Dr. Rafiq Zulkarnain, MPD. Nah, kami kelompok 2 dengan beranggotakan Anissa Diah Prameswari dengan NPM 21106310500006. Intan Wahini Juliana 21106310500066. Misal Febri Oktaviani dengan NPM 21106310500077 dan Regina Kartini Azahra dengan NPM 21106310500125. Nah, pembahasan pertama yaitu grupoida akan dibahas oleh saya sendiri. Nah, di sini ada definisi 10, yaitu himpunan A terhadap operasi biner disebut grupoida apabila A tertutup terhadap operasi biner. Nah, untuk setiap A1, A2, anggota bilangan A menjadi A1 bintang A2, anggota bilangan A. Selanjutnya ada sifat-sifat grupoida. Yang pertama, G, bintang, suatu grupoida dengan I, anggota bilangan G. Elemen I disebut elemen identitas kiri dari G. Jika setiap A, anggota bilangan G, memenuhi I bintang A sama dengan A dan G, bintang. Nah, elemen E disebut grupoida dengan elemen identitas kiri. Yang kedua, yaitu G, bintang, suatu grupoida dengan I anggota bilangan G. Nah, di mana elemen E disebut elemen identitas kanan dari G jika setiap A anggota bilangan G memenuhi A bintang I sama dengan A dan G, bintang. Nah, elemen I disebut grupoida dengan elemen identitas kanan. Selanjutnya, sifat yang ketiga yaitu G, bintang suatu grupoida. Nah, jika setiap A, B elemen G memenuhi A bintang B sama dengan B bintang A, maka G, bintang disebut grupoida komutatif yang bersifat komutatif. Nah, selanjutnya sifat yang keempat yaitu G, bintang suatu grupoida dengan I anggota G. Elemen I disebut elemen identitas dari G. Jika dan hanya jika setiap A anggota bilangan G memenuhi I bintang A sama dengan A bintang I sama dengan A. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal, yaitu diberikan himpunan bilangan bulat Z dan operasi biner bintang, periksa apakah Z merupakan grupoida terhadap operasi biner bintang apabila yang pertama A bintang B yaitu 1/2 dikali A ditambah B untuk setiap A, B anggota bilangan Z. Nah, di sini ada pembahasannya, yaitu dengan Z bukan anggota kosong. A bintang B yaitu 1/2 dikali A ditambah B untuk setiap A, B anggota Z. Kasus yang pertama yaitu kita misalkan A, B anggota bilangan Z positif, maka A bintang sama dengan 1/2 dikali A ditambah 2 bukan anggota bilangan dari Z. Kasus yang kedua kita misalkan A, B, Z negatif, maka A bintang B sama dengan 1/2 dikali minus A ditambah minus B, bukan anggota bilangan Z. Nah, untuk kasus yang ketiga, kita misalkan A, B anggota bilangan dari 0. Maka A bintang B sama dengan 1/2 dikalikan 0 ditambah 0, anggota bilangan Z. Maka dari operasi A bintang B yaitu 1/2 dikali A ditambah B bukan merupakan grupoida. Karena bintang akan menghasilkan bukan bilangan bulat yang dimana grupoida haruslah tertutup. Nah, untuk setiap A, B, anggota bilangan Z menjadi A, B elemen Z. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu A bintang B yaitu A ditambah B ditambah 2AB untuk setiap A, B anggota bilangan Z. Nah, di sini ada pembahasannya yaitu Z bukan himpunan kosong. Dan setiap A, B anggota Z akan dibuktikan A bintang B, yaitu A ditambah B ditambah 2AB. Nah, kasus yang pertama kita misalkan A, B anggota bilangan Z positif. Maka A bintang B sama dengan A ditambah B ditambah 2AB anggota Z positif. Dan A bintang B anggota Z. Nah, untuk kasus yang kedua kita misalkan lagi A, B anggota
Z negatif, maka A bintang B sama dengan A ditambah B ditambah 2AB anggota bilangan Z negatif. Untuk A lebih besar dari B dan A lebih kecil dari B, akan menghasilkan A bintang B anggota bilangan Z, sehingga A bintang B sama dengan A ditambah B ditambah 2AB anggota bilangan dari Z. Nah, untuk kasus yang ketiga, kita misalkan A anggota bilangan Z positif, B anggota bilangan Z negatif, maka A bintang B sama dengan A ditambah minus B ditambah 2A dikali minus B, anggota bilangan Z negatif, maka A bintang B anggota bilangan Z. Nah, untuk kasus yang keempat, kita misalkan lagi, A bilangan Z negatif, B bilangan Z positif, maka A bintang B sama dengan negatif A ditambah B ditambah 2 dikali negatif A dikali B, anggota bilangan Z negatif, maka A bintang B, anggota bilangan Z. Nah, untuk kasus yang kelima, kita misalkan A anggota bilangan dari 0, B anggota bilangan Z positif, maka A bintang B sama dengan 0 ditambah B, ditambah 2 dikali 0, kali B anggota bilangan Z positif, maka A bintang B anggota Z. Nah, untuk kasus yang keenam, kita misalkan A anggota bilangan dari 0, B anggota Z negatif. Maka A bintang B sama dengan 0 ditambah negatif B ditambah 2 dikali 0 dikali negatif B anggota bilangan Z negatif. Nah, untuk kasus yang ketujuh, kita misalkan lagi, A anggota bilangan 0, B anggota bilangan 0, maka A bintang B sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 2 dikali 0 kali 0 anggota bilangan dari 0. Maka disimpulkan bahwa A bintang B yaitu A ditambah B ditambah 2AB untuk setiap A, B anggota bilangan dari Z. Nah, selanjutnya di sini saya akan memaparkan contoh soal yang ketiga. A biner B akan didefinisikan sebagai A untuk semua A, B merupakan elemen dari Z. Untuk Z tidak sama dengan himpunan bilangan 0, dan untuk semua A, B elemen dari Z akan dibuktikan A biner B akan didefinisikan sebagai A, yaitu merupakan grupoida. Untuk kasus yang pertama, misal A, B elemen dari Z positif, maka A biner B sama dengan A biner adalah keliru, karena jika untuk A biner B di mana A elemen dari Z positif, B elemen dari Z positif tidak menghasilkan A biner B sama dengan A, sehingga A biner B di sini bukan grupoida. Kasus yang kedua, misal A elemen dari Z positif, B elemen dari himpunan 0, maka benar bahwa A biner B itu sama dengan A. Untuk menghasilkan operasi biner itu, B yang diminta merupakan B elemen dari Z, sehingga apabila hanya B sama dengan 0, operasi A biner B bukan grupoida. Selanjutnya di sini ada contoh soal yang keempat. A biner B akan didefinisikan A ditambah 2B untuk semua A, B elemen dari Z. Nah, untuk Z tidak sama dengan bilangan bulat, himpunan bilangan bulat 0, dan A biner B akan didefinisikan A ditambah 2B untuk semua A, B elemen dari Z akan dibuktikan A biner B itu merupakan grupoida. Kasus yang pertama, misalkan A, B elemen dari Z positif, maka A biner B sama dengan A ditambah 2B merupakan elemen dari Z positif, dan A biner B merupakan elemen dari Z. Kasus yang kedua, misalkan A, B elemen dari Z negatif, maka A biner B sama dengan min A ditambah 2 min B merupakan elemen dari Z negatif. Dan A biner B merupakan elemen dari Z. Untuk kasus yang ketiga, misalkan A, B elemen dari himpunan 0, maka A biner B sama dengan 0 ditambah 2 kali 0 merupakan elemen dari himpunan 0, dan A biner B itu elemen dari Z. Selanjutnya kasus yang keempat, misalkan A merupakan elemen dari Z positif, B elemen dari Z negatif, maka A biner B sama dengan A ditambah 2 min B elemen dari Z, dapat berupa Z-nya itu bakal positif dan Z-nya itu negatif.
Contohnya misalnya A sama dengan 0 dan B min 2. Maka 7 ditambah 2 min 2 sama dengan 11, yaitu merupakan elemen dari Z. Terus kasus yang kelima, misalkan A elemen dari Z positif, B elemen dari himpunan 0, maka A biner B sama dengan A ditambah 2 kali 0 elemen Z positif, maka A biner B elemen dari Z. Lanjut ke kasus 6, misalkan A elemen dari Z negatif, B elemen dari himpunan 0, maka A biner B sama dengan min A ditambah 2 kali 0 merupakan elemen dari Z negatif. Maka A biner B itu merupakan elemen dari Z. Nah, maka dari operasi A biner B yang akan didefinisikan A ditambah 2B untuk semua A, B itu merupakan elemen dari Z merupakan grupoida. Berdasarkan definisi 10, himpunan Z adalah tertutup terhadap operasi biner untuk semua A, B bilangan B elemen dari Z yang menghasilkan A, B elemen dari Z. Selanjutnya di sini ada subbab yang kedua yaitu semigroup. Definisi semigroup yaitu himpunan H terhadap operasi biner yang dinotasikan sebagai bintang ini disebut semigroup apabila H merupakan grupoide yang berlaku sifat asosiatif. Dengan kata lain, H disebut semigroup terhadap operasi biner apabila berlaku yang pertama itu H tertutup terhadap operasi biner. Jadi, untuk semua H1, H2 itu merupakan elemen dari H yang akan menghasilkan H1, biner H2 merupakan elemen dari H. Selanjutnya, operasi biner pada H berlaku sifat asosiatif, di mana itu H1 biner H2 dikalikan ke biner H3 akan sama dengan H1 biner hasil dari H2 biner H3. Cukup sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, saya Michelle Fabiola Paviani dengan NPM 21106310577. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari penjelasan semigroup. Oke, di sini diberikan soal yaitu diberikan Z6 dengan elemen yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini memiliki 6 elemen. Nah, ditunjukkan bahwa operasi penjumlahan modulo 6 adalah sebuah semigroup. Jadi tunjukkan bahwa operasi penjumlahan modulo 6 ini adalah sebuah semigroup. Nah, semigroup itu memiliki syarat, yaitu dia harus tertutup, atau grupoida, dan juga bersifat asosiatif. Oke. Karena diminta ini adalah operasi penjumlahan dari modul 6, berarti tandanya di sini kita misalkan ada A dari dan tambah B, di mana A dan B ini merupakan elemen dari Z6, ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ini. Nah, dimodulkan penjumlahan 6, nah ini sama dengan bentuknya seperti ini. Dimana kita bisa tunjukkan dengan menggunakan tabel Kelly. Ya, seperti pada gambar. Di sini kita tulis dulu untuk kolom dan baris setiap elemen Z6 yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Begitu juga untuk kolomnya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat di sini adalah yang diminta adalah operasi penjumlahan. Sehingga kita tinggal jumlahkan saja antara baris dengan kolomnya. 0 tambah 0 itu tetap 0, begitu seterusnya 0 tambah 1, 0 tambah 2 itu 2. Nah, kemudian kenapa ini bisa menjadi 0? Karena ini 1 ditambah 5.
Karena diminta itu adalah modulo 6, kan 1 tambah 5 hasilnya 6 ya. Itu kalau modulo 6 bisa kita katakan sebagai 6 dikurang 6. Modulo 6. Jadi tidak akan ada sisa. Makanya di sini tertulis 0. Nah, jadi setiap sudah mencapai angka 6, maka kita harus menghitung sisanya dengan mengurangkan dengan 0. Dengan 6. Nah, lanjut nih. 2 ditambah 5. Ketika 2 ditambah 5 itu kan hasilnya 7. Karena diminta adalah modulo 6, maka untuk mencari R-nya, ya, R itu atau sisanya itu, bisa menggunakan 7 dikurang 6. 6, 1. Ini juga 3 ditambah 5 itu 8. Kenapa 2? Karena 8 modulo 6 itu memiliki R-nya 2. 5 tambah 5, 10. Modulokan 6 menjadi sisanya 4. Cara mudahnya itu berarti 10 dikurang 6. Oke. Dari yang ditunjukkan dari tabel kali ini sudah pasti bahwa dia memiliki sifat tertutup atau grupoida. Kenapa? Karena isi dalam tabel kali tersebut yaitu memuat elemen dari Z0. Ya. Ini ada 5, ada 4, ada 3, ada 2, ada 1 dan juga ada 0. Tidak ada elemen yang selain dari memuat Z6. Nah, sehingga dari tabel ini sudah dipastikan bahwa Z6 itu tertutup. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita buktikan jika tidak menggunakan tabel tadi ya. Nah, syarat yang pertama kan tadi tetap yaitu harus membuktikan sifatnya yaitu tertutup atau grupoida dan juga sifatnya semi grup atau asosiatif. Kita pertama ke grupoida dulu. Nah, dilihat berdasarkan tabel Kelly jelas bahwa di mana A, B itu elemen dari Z, ketika A ditambahkan dengan B, maka hasilnya tetap elemen dari Z6. Karena R-nya atau sisanya itu kurang dari sama 0 dan kurang dari 6. Artinya R atau sisanya itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Maka merupakan elemen dari Z6. Nah, maka sudah terbukti bahwa grup Lode itu tertutup. Bagaimana kalau tidak membuktikan menggunakan kali-kali, kita bisa mengambil sebarang Z6. Kita ambil contoh sini adalah sampel yang 1. Ya. 1, kita akan jumlahkan semua dengan setiap elemen dari Z6. Dengan modulo penjumlahan modulo 6. Ya. Nah, di sini sama hasilnya adalah Z6 itu sendiri, artinya dia tertutup. Yang berikutnya di sini ada membuktikan bahwa operasi penjumlahan dari Z6 itu bersifat asosiatif. Bagaimana bentuk asosiatif? Nah, ketika ada A, B, dan C itu harus elemen dari Z6. Ya, yang tadi 0, 1, 2, 3, 4 ataupun 5. Nah, bentuk asosiatif yaitu apabila kita mengoperasikan terlebih dahulu bentuk A ditambah B, kemudian baru dioperasikan dengan C, itu akan sama dengan ketika kita mengoperasikan terlebih dahulu B ditambah C, kemudian baru dijumlahkan dengan A. Nah, itu harus bagian dari elemen dari Z6. Nah, kita ambil sebarang nilai dari Z6, di mana nih 0, A adalah 0, B itu 1, C-nya itu kita ambil 2. Ini boleh berapa saja, asalkan dia merupakan elemen dari Z6. Nah, kita masukkan ke dalam bentuk asosiatif ini, ya, dengan A, B, dan C-nya yang sudah kita ambil tadi. Nah, ini dihasilkan, maka hasilnya itu setiap ruas kanan dan juga ruas kiri itu harus sama. Ketika hasilnya sama, maka dia bersifat asosiatif. Nah, di sini kita lihat sudah sama nih ruas kanan dan ruas kirinya, kemudian sudah harus dipastikan bahwa ini hasilnya merupakan elemen dari Z6. Karena ini hasilnya ruas kiri
3 dan ruas kanan juga 3, ini merupakan elemen dari Z6. Dari satu contoh ini sudah dipastikan bahwa dia sudah bersifat asosiatif. Atau teman-teman ingin mengujinya lagi dengan mengambil sebarang nilai A, B, dan C-nya, ya, 1, 0, dan juga 3. Nah, syaratnya kembali harus elemen dari Z6. Dilihat hasil akhirnya, ruas kiri dan ruas kanan harus tetap sama dan juga merupakan elemen dari Z6. Maka ini bisa disimpulkan bahwa operasi penjumlahan Z6 itu terbukti asosiatif. Nah, oleh karena itu kesimpulannya dia adalah semigroup. Baik, kita lanjut. Soal yang kedua di sini untuk Z dengan operasi perkalian. Ya. Operasi biner ya, bintang di grup atau biner. Dengan A dioperasikan dengan B, itu sama dengan A tambah B ditambah 2. Di mana A, operasi biner B itu elemen dari Z. Sama seperti tadi, ketika kita ingin mengujikan atau menunjukkan bahwa dia adalah semigroup, maka syaratnya yaitu harus tertutup dan juga harus asosiatif. Ya. Nah, ini sudah terbukti bahwa dia tertutup, nah maka dia bersifat tertutup ya, grupoida. Nah, yang asosiatifnya itu yaitu apabila ada A, B, dan C, maka elemen dari Z kita ambil. Nah, di sini ketika kita operasikan A dan B terlebih dahulu baru dioperasikan ke C akan sama dengan atau sama hasilnya ruas kiri dan ruas kanan dengan ketika kita mengoperasikan B dengan C terlebih dahulu baru dioperasikan dengan A. Dan hasil ini itu merupakan elemen dari Z. Nah, lihat bahwa hasilnya ketika dioperasikan itu sama. Ya, berarti dia bersifat asosiatif. Dapat disimpulkan bahwa Z operasi biner itu adalah semigroup atau bersifat asosiatif. Oke, selanjutnya untuk pemaparan monoida itu dilupakan oleh teman saya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.